Halo semua, kembali lagi bersama gua Frantino Matthew Tagaol. Di video kali ini kita ngobrol santai aja. Gue pengen ngasih tahu lo alasan apa aja yang bikin badan lo itu nggak jadi-jadi. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih jauh, lo boleh banget like, share, dan subscribe channel YouTube gua. Dan jangan lupa juga nyalain tombol notifikasi biar lo nggak ketinggalan sama video-video gua ke depannya. So, tanpa nunggu lama, langsung kita bahas aja. Oke, gue yakin pasti lu yang datang ke video ini tuh punya keluh kesah badan lu tuh nggak jadi-jadi. Padahal lu udah ngerasa rutin olahraga, lu udah ngerasa pola makannya bagus, tapi kok kayak nggak ada perubahan gitu, kayak nggak ada hasilnya. Entah itu lu cewek maupun cowok. Nah, mungkin aja nih lu melakukan kesalahan-kesalahan yang bakal gue bahas di video ini. Jadi sekarang gue bakal ngasih tahu lu 5 kesalahan yang paling banyak dilakuin sama orang-orang yang lagi pengen ngebentuk badan, yang mungkin lo lakuin juga. Jadi gue harap lu simak video ini bener-bener biar lu nggak salah paham. Kita to the point aja ya. Yang paling pertama, mungkin aja olahraga lu itu nggak teratur. Nah, olahraga nggak teratur ini bukan berarti nggak rutin ya guys, karena masih banyak banget orang-orang yang rutin olahraga, cuman antara olahraganya tuh asal-asalan, monoton, terlalu berat atau terlalu ringan. Jadi misalnya nih orang nge-gym gitu ya, datang ke gym terus kayak nggak tahu gitu mau ngapain, ujung-ujungnya dia make semua alat yang ada di gym. Mungkin masih mikirnya kayak yang penting gerak, yang penting keringetan, pasti badannya bakal jadi. Ya bisa dipastikan sih kalau lu olahraganya kayak begitu kurang efektif ya. Pada dasarnya olahraga apapun tuh sebetulnya bagus-bagus aja buat badan, pasti bermanfaat, at least sehat lah. Tapi kalau misalnya lu punya goals tertentu, terutama lu pengen ngebentuk badan, ya alangkah baiknya kalau lu menyusun program workout lu. Jadi nyusun program workout itu tujuannya biar olahraga lu tuh terarah guys. Lu kalau datang ke tempat gym atau ke tempat olahraga, lu tahu apa yang harus lu lakukan, lu mau ngeset apa, dan itu juga ngebantu untuk mencatat progres lu udah sampai mana. Itu alasan terkadang ada orang-orang yang sampai bikin spreadsheets atau pakai Microsoft Excel untuk nyusun program workoutnya pakai tabel. Jadi bener-bener detail banget tuh, kayak di hari apa dia setnya apa, terus repetisinya berapa dan setnya juga berapa, bahkan sampai bebannya juga dicatat. Terus ini minggu 1, minggu 2, minggu 3, kayak bener-bener detail banget lah. Itu tujuannya biar bisa tahu nih progresnya udah sampai mana, kapan harus naikin beban, kapan harus nurunin beban. Jadi nggak asal-asalan gitu loh, semuanya terarah dan terprogram. Atau mungkin bisa aja sih gue bikin video lain yang khusus ngebahas tentang program workout. Kalau lu tertarik, lu bisa tulis di kolom komentar. Jadi gimana nih, olahraga lu tuh udah terprogram atau masih asal-asalan? Coba deh lu review lagi. Sekarang yang kedua nih, bisa jadi pola makan lu tuh jelek. Jadi pola makan jelek tuh yang kayak gimana sih? Pada umumnya nih guys, yang paling sering terjadi itu biasanya proteinnya kurang. Padahal bisa dibilang protein itu adalah nutrisi yang lumayan penting dan harus diprioritaskan, terutama buat lu yang pengen ngebentuk badan. Karena protein tuh guys bisa disebut sebagai material utama struktur tubuh kita. Jadi di badan kita nih, kalau ada sel yang harus diganti, ada yang harus dibenerin atau ditambahin, itu akan diambil dari protein, terutama ya otot kita. Jadi protein yang kita makan itu bakal disintesiskan menjadi sel-sel otot baru. Jadi kalau kita lagi ngangkat beban nih guys, sebetulnya kita tuh bukan lagi ngebentuk otot atau lagi gedein otot, tapi kita lagi ngerusak sel-sel otot kita. Nanti saat sel ototnya tuh udah rusak, bakal diisi sama sel-sel otot baru yang diambil dari si protein tadi. Nah makanya nih buat lu yang pengen ngebentuk badan, gua saranin sih lu minimal cukupin aja kebutuhan protein harian lu. Kalau lu bisa lebihin sedikit sih itu lebih bagus ya, tapi jangan kebanyakan juga. Dan ingat harus seimbang juga nih pola makannya. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit, terutama karbohidrat tuh ya, karena kebanyakan orang itu terlalu banyak karbohidrat. Jadi misalnya udah nasi nih, lauknya ya adalah proteinnya daging gitu ya, terus ketemu lagi sama mie yang dimana itu karbohidrat, terus tambah lagi gorengan yang dimana itu karbohidrat juga, ditambah lagi kerupuk. Wah ya jadi kebanyakan karbohidrat jadinya, dan kebanyakan karbohidrat itu bisa bikin lu tambah gemuk. Jadi supaya lu nggak bingung, mungkin lu bisa ikutin contoh foto ini. Jadi ini adalah porsian makanan yang sehat tuh kayak gimana, lu bisa lihat aja nih. Dan ngomongin soal pola makan, ini juga harus nyesuaiin ya dengan posisi lu sekarang di mana. Kalau misalnya lu gemuk, lu pengen ngecilin badan, ya berarti lu harus defisit kalori. Kalau misalnya badan lu kurus banget, lu pengen gedein badan, berarti lu harus surplus kalori. Kalau misalnya badan lu skinny fat, dibilang gemuk enggak, dibilang kurus enggak, cuman nggak kebentuk, dan lu pengen ngebentuk, ya berarti lu harus memperbaiki pola makan lu. Intinya adalah mau lu defisit, mau lu surplus, mau lu memperbaiki pola makan, protein itu minimal tercukupi. Kalau bisa lu lebihin sedikit ya lebih bagus. Jadi kalau misalnya lu gemuk, lu pengen defisit kalori, yang dikurangi itu karbohidratnya, dan kurangin juga kebiasaan nyemil sama minum-minuman yang manis. Karena biasa dari cemilan dan minuman manis itu kalorinya lumayan tinggi. Kalau badan lu kurus, ya lu makan karbohidratnya agak banyakin sedikit, tapi jangan terlalu banyak juga, proteinnya dibanyakin, dan jangan lupa juga kayak sayur-sayuran. Kalau badan lu skinny fat, nggak gemuk, nggak kurus, cuman nggak
bentuk aja dan lu pengen ngebentuk, ya berarti lu harus memperbaiki pola makan lu. Pasti ada yang nggak seimbang, ada yang salah dari pola makan lu. Jadi gimana nih kalau ngomongin pola makan? Pola makan lu udah bener atau belum? Coba tulis di kolom komentar. Nah sekarang yang ketiga, mungkin aja lo itu sering begadang atau jam tidur lo itu kurang. Jadi guys, jam tidur itu juga bisa dibilang penting banget. Sepenting apa? Ya nih gue jelasin ya. Lu kalau kurang tidur, metabolisme lu tuh bakal melambat. Kalau metabolisme lu melambat, badan lu juga lebih banyak nyimpan lemak. Dan ditambah lagi dengan lu begadang atau kurang tidur, itu bisa bikin otot lu menyusut. Jadi tidur yang optimal itu sekitar 7-8 jam. Dan ini fun fact juga ya, proses otot kita bertambah itu saat kita lagi tidur guys. Seperti yang gue bilang tadi yang tentang protein. Protein diubah menjadi sel otot baru itu terjadi saat kita lagi tidur, bukan pas lagi olahraganya. Jadi kalau misalnya tidur lu kurang, recovery otot tuh juga nggak maksimal. Dan satu-satunya cara supaya tidur cukup ya nggak ada cara lain sih selain lu mencoba untuk tidur lebih lama atau lebih awal. Jadi intinya ya kalau tidur tuh menyesuaikan lah. Kalau lu tahu lu harus bangun pagi ya lu tidurnya harus lebih awal berarti. Tapi kalau misalnya lu tipikal orang yang bangun jam berapa aja bebas, ya bebas juga lu mau tidur jam berapa. Cuman jangan dibiasain juga karena takutnya jam tidur lu nanti nggak konsisten. Karena kalau jam tidurnya maju-maju terus juga itu kurang bagus sih setahu gua. Kalau soal jam tidur nih gimana nih? Tidur lu masih kurang atau udah cukup? Coba tulis di kolom komentar. Nah sekarang yang keempat nih tentang pikiran. Dan kesalahan tentang pikiran ini jarang banget orang bahas ya. Padahal bisa dibilang lumayan penting dan ini bisa berpengaruh ke faktor-faktor lainnya juga. Jadi kalau ngomongin pikiran, lu tuh jangan stres, lu jangan galau, lu jangan depresi. Karena dari stres, dari galau, dari depresi itu bisa mempengaruhi ke semuanya yang tadi gue bahas. Dari stres lu bisa kemakan, antara lu jadi makan mulu atau lu jadi nggak suka makan. Dari stres lu jadi mut-mutan, antara lu jadi olahraga terlalu ekstrim atau lu jadi nggak olahraga sama sekali. Dari stres lu bisa jadi nggak bisa tidur malamnya kan, galau soalnya mikirin cewek yang mungkin belum tentu tahu kalau lu eksis gitu kan. Jadi kalau soal pikiran, intinya jangan terlalu banyak stres. Lu pikirin aja hal-hal yang positif, lu pikirin aja hal-hal yang bermanfaat buat diri lu. Jauhi hal-hal yang nggak begitu penting gitu kan, yang cuman sekedar gengsi atau yang nggak ada manfaatnya ke lu. Ya kalau soal pikiran mungkin itu masing-masing yang tahu lah ya bagusnya seperti apa. Nah sekarang gue bahas yang kelima dan yang terakhir juga, yang dimana gue yakin banyak juga dari lo yang ngelakuin kesalahan ini, yaitu ekspektasi lo nggak realistis. Maksudnya gimana tuh bang? Nah bisa aja olahraga lo tuh nggak ada yang salah, atau bisa jadi juga pola makan lo juga nggak ada yang salah, jam tidur lo juga udah bagus, pikiran lo fine-fine aja, cuman ekspektasi lo aja yang nggak realistis. Karena terkadang gue suka dengar keluhan orang kayak bilang, bang gue tuh olahraganya udah rutin, makan gue juga udah bagus, tidur gue juga udah cukup, tapi kenapa badan gue nggak jadi-jadi ya? Terus setelah gue tanya, lu emang udah berapa lama ngelakuin semua itu? Ya udah mau sebulan lah bang. Gini guys, realistisnya 1 bulan tuh memang belum bisa dibilang ada hasilnya. Untuk orang kayak gue aja yang badannya nggak seberapa ini, itu butuh melakukan bulking, cutting berulang-ulang kali untuk mencapai badan kayak gini. Dan itu memakan waktu tahunan. Jadi memang nggak instan guys. Terutama kalau kita natural, orang yang suntik steroid anabolik aja kadang masih butuh proses. Dan nggak semuanya berhasil. Tapi bukan berarti kalau natural tuh nggak bisa. Bisa, cuman ya gimana ya, harus realistis lah. Mungkin salah satu alasan kenapa banyak orang-orang yang ekspektasinya nggak realistis ya karena banyak konten kreator atau influencer yang memberikan janji-janji manis tentang cara ngebentuk badan gitu loh. Apalagi yang konten-kontennya tuh kayak, oh pengen bentuk ini, lakukan ini, bentuk itu, lakukan itu. Padahal kan nggak sesimpel itu. Banyak faktor-faktor lainnya, mulai dari genetik, mulai dari pola makan, jam tidur, gaya hidup. Ya intinya hampir semua topik yang gue bahas di video inilah faktornya nggak cuma satu doang, nggak cuma tentang olahraga doang. Jadi kalau misalnya proses lu tuh masih berjalan baru 2 bulan, 3 bulan, terus lu langsung mikir kok badan gue nggak kayak Adera ya, kok badan gue nggak kayak Sofia Lacuba ya. Ya tidak secepat itu teman-teman. Ingat, kembali lagi realistis dalam berpikir. Oke, jadi itu dia 5 kesalahan yang paling banyak dilakuin sama orang-orang. Nah, kira-kira kesalahan nomor berapa aja tuh yang lo lakuin? Soal olahraga kah? Soal pola makan kah? Jam tidur, pikiran, atau ekspektasi lo? Coba lo tulis di kolom komentar karena gue juga penasaran sih untuk ya pendataan gue pribadi aja. Oke, jadi sampai sini aja videonya ya. Thank you banget buat lo yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga video ini membantu. Dan kalau misalnya video ini bermanfaat, lo boleh banget like video ini. Kalau misalnya video ini jelek, lo klik dislike aja. Dan lo juga boleh banget share ke teman-teman lo yang mungkin membutuhkan informasi ini. So, sampai ketemu di video selanjutnya guys. Thank you. By the way, ini kucing baru gue nih guys. Kucing Bengal. Bagus ya? Namanya Grumi.